Halo Sobat Hero, kembali lagi di channel Ruang HR. Ada nggak sih dari kalian yang lagi happy banget karena diterima kerja? Jangan happy dulu, hati-hati dengan teken kontraknya loh. Karena ada beberapa hal yang harus kamu baca dengan teliti terlebih dahulu sebelum kamu menandatangani kontrak kerja. Apa saja? Yuk simak videonya. 1. Status pegawai. Konfirmasikan status pegawai jika kamu resmi bekerja di perusahaan tersebut. Apakah sebagai pegawai kontrak atau sebagai pegawai tetap? Apabila ternyata bekerja sebagai pegawai kontrak, pastikan jangka waktu yang diberikan untuk memperbarui kontrak yang tertera di kontrak kerja. Pastikan pula dengan penalti yang diberikan apabila kamu memutuskan untuk keluar dari perusahaan sebelum kontrak kerjanya selesai. 2. Deskripsi pekerjaan. Tidak sedikit pegawai yang mengeluhkan tanggung jawab pekerjaan mereka kok kayaknya melenceng jauh ya dari kesepakatan awal. Nah maka di dalam kontrak kerja harus tertera jelas apa saja batasan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan posisi yang dilamar. Jangan sampai nih tiba-tiba atasan meminta Sobat Hero untuk melakukan pekerjaan yang ada di luar deskripsi pekerjaan. Hal itu tentu saja membuat pekerjaan utama semakin terganggu dan beban kerja semakin bertambah. Apalagi nggak sesuai dengan gajinya, pasti nyebelin banget kan? 3. Gaji dan tunjangan. Pastikan dulu nih nominal gaji yang tertera di kontrak kerja, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan awal ataukah tidak. Nah Sobat Hero juga harus mengecek apakah terdapat tunjangan lainnya yang diberikan oleh perusahaan selain gaji pokok, seperti uang transport, tunjangan kesehatan, uang makan, dan lain-lain. Selain itu juga harus diketahui adalah sistem pemberian uang lembur yang diberikan oleh perusahaan. 4. Keterangan pekerja. Apa yang dimaksud di sini adalah memeriksa perihal kelengkapan biodata. Pastikan tidak ada kesalahan pada kelengkapan biodata tersebut ya. Pastikan juga kapan tanggal dimulainya kerja, jam kerja dalam seminggu, dan waktu untuk istirahat. Periksa juga mengenai cuti dan izin saat sakit ataupun keadaan mendesak beserta jatahnya dalam sebulan. Periksa secara keseluruhan apakah sudah sesuai dengan kesepakatan di awal ataukah tidak. Hei, yang galau pingin tanda tangan kontrak kerja, sini ngumpul. Pasti bingung kan gimana sih cara tahunya kontrak kerja yang kita hadapin ini termasuk dalam kriteria layak untuk disetujui ataukah tidak ya? Nah, di sini Mimin punya solusinya. Ini dia ciri-ciri kontrak kerja yang buruk. Jenjang karir tidak jelas. Jenjang karir perlu diperhatikan sebelum bekerja di perusahaan. Apabila perusahaan yang menawarkan kontrak kerja tidak memiliki banyak ruang untuk berkembang, bisa jadi nih Sobat Hero akan terjebak dalam posisi yang sama di masa depan. Aduh, kasihan deh. Tidak ada kejelasan dari deskripsi kerja. Biasanya deskripsi kerja tercantum di dalam kontrak kerja yang terdapat kewajiban dan tanggung jawab yang akan diemban selama bekerja di perusahaan. Apabila di dalam kontrak kerja tidak ada deskripsi kerja yang jelas dan tidak bisa dipahami, maka sebaiknya Sobat Hero mencari perusahaan lain saja deh. Jangan sampai kelak mendapatkan tanggung jawab pekerjaan yang berat dan di luar wewenang yang seharusnya. Perusahaan tidak profesional dari awal. Sikap tidak profesional kadangkala sudah tercium sejak proses rekrutmen. Misalnya saja seperti undangan wawancara kerja yang dikirim di luar jam kantor. Ciri-ciri lainnya nih saat perusahaan menghubungi Sobat Hero menggunakan bahasa yang tidak layak dan tidak profesional. Perusahaan mengalami masalah. Sobat Hero juga perlu memastikan bahwa perusahaan yang akan dimasuki tidak memiliki permasalahan, baik dalam finansial maupun hukum. Biasanya perkembangan dari perusahaan yang tidak sehat itu tidak jelas dan mengalami kemunduran.